Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama KRI dalam lanjutan pelajaran tentang momentum dan impuls pada submateri momentum dan impuls 5. Pada submateri momentum dan impuls 5, kita akan belajar tentang koefisien restitusi pada peristiwa tumbukan. Jadi, timbul pertanyaan adik-adik bahwa apa sih koefisien restitusi ini? Koefisien restitusi ini adalah digunakan untuk mengetahui jenis-jenis tumbukan. Pada pelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa ada dua jenis tumbukan, yaitu yang pertama adalah lenting. Lenting ketika ada pantulan, yang kedua adalah tak lenting. Tak lenting ketika tidak ada pantulan. Tapi patut untuk adik-adik ketahui, tumbukan lenting ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu lenting sempurna dan lenting sebagian. Kata-kata lenting di sini bisa juga seringkali disebut dengan kata elastik. Lenting juga bisa disebut dengan kata-kata elastik. Jadi ada jenis-jenis tumbukan yaitu elastik sempurna dan elastik sebagian. Ada juga jenis tumbukan yaitu inelastik atau tak lenting. Jadi sekarang untuk lebih tahu jenis-jenis tumbukan secara kuantitatif dapat dilihat dari nilai koefisien restitusinya. Maka untuk lebih jelas kakak ilustrasikan seperti berikut. Kemarin kakak menggambarkan sebuah bola seperti ini, mantul dipantulkan pada sebuah lantai. Kemudian bola ini kembali lagi ke keadaan semula, misalkan saja inilah. Artinya dia kembali ke ketinggian awal yaitu H. Kasus tumbukan seperti ini dinamakan elastik sempurna. Elastik sempurna atau lenting sempurna. Kemudian berapakah besar koefisien restitusinya? Nah, pada kasus lenting sempurna ini akan berlaku syarat yang pertama, hukum kekekalan momentum. Yang kedua, berlaku juga syarat, ada dua syaratnya, hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Mengapa bukan energi potensial? Karena meskipun memiliki ketinggian, karena benda ini bergerak, maka yang kita gunakan adalah hukum kekekalan energi kinetik.
dan untuk menganalisisnya dari segi kecepatan juga. Nah, maka apa bunyi hukum kekekalan momentum? Yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Dari sini kita gabungkan kecepatan, karena kita menggunakan hukum kekekalan energi kinetik, maka untuk memudahkan kecepatan pada benda satu kita gabungkan M1 V1 dikurang M1 V1 aksen. Jadi V1 dan V1 aksen kita gabungkan di ruas kiri, dan M2 V2 aksen dikurangi M2 V2. Maka M1 V1 dikurangi V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen dikurangi V2. Kita tulis saja ini sebagai persamaan 1. Hapus yang ini. Kemudian karena berlaku hukum kekekalan energi kinetik, maka kita uraikan juga persamaan hukum kekekalan energi kinetik. Oke, kakak bagi jadi 2. Kekekalan energi kinetik bunyinya apa? Setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Kita gabungkan yang satu dengan V1 dengan V1 aksen dan V2 dengan V2 aksen. Maka didapat setengah V1 kuadrat setengah M1 V1 kuadrat dikurang setengah M1 V1 aksen kuadrat sama dengan setengah M2 V2 aksen kuadrat dikurang setengah M2 V2 kuadrat. Maka setengahnya kita coret. Setengahnya kita coret, maka hanya menyisakan M1 V1 kuadrat dalam kurung min V1 aksen kuadrat sama dengan M2 V2 aksen kuadrat dikurangi V2 kuadrat.
Jika ingat pelajaran matematika bahwa akan kakak hapus ini di bagian atas. Ingat bahwa pelajaran matematika tentang persamaan kuadrat, di mana jika A kuadrat min B kuadrat sama dengan, ingat pelajaran matematika tentang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B A plus B. Nah, pola ini dapat dilihat pada persamaan hukum kekekalan energi kinetik ini. Maka M1 dalam kurung V1 min V1 aksen dikali V1 ditambah V1 aksen sama dengan M2. Begitu juga dengan M2, maka V2 aksen dikurang V2 dikali V2 aksen ditambah V2. Nah, ini adalah persamaan kedua. Ini kita namakan persamaan 2. Maka coba kalian perhatikan pola dari persamaan ini. Jika kita pindah persamaan 2 ini ke ruas sana, ke ruas kiri, maka M1 dalam kurung V1 dikurang V1 aksen, V1 ditambah V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen dikurang V2 dan V2 aksen ditambah V2. Nah, coba kalian bagi persamaan 1 dengan persamaan 2. Ini persamaan 2. Maka akan hilang ini. Akan hilang. Dan ini akan hilang. Begitu juga dengan ini. Ini akan hilang. Dan ini akan hilang. Sehingga akan menyisakan, kita ke atas saja, hingga akan menyisakan V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 aksen ditambah V2. Nah, jika kita gabungkan yang aksen dengan aksen, yang tidak aksen dengan aksen, maka dapat V1 dikurangi V2 sama dengan V2 aksen dikurangi V1. Ya kan? Nah, untuk membuat ini menjadi sama dengan, maka kita ubah saja, ini ekuivalen dengan, maka V2
aksen min V1 aksen dibagi V1 min V2. Inilah yang disebut E, atau ini bisa kita, untuk memudahkan kita menghafalnya, maka E sama dengan V2 aksen min V1 dibagi V2 min V1. Tapi ini harus dikalikan dengan minus. Karena kita merubah posisi V2 yang negatif menjadi positif. Nah, jika nilai E sama dengan 1, maka dia termasuk tumbukan lenting sempurna. Nah, jika E sama dengan 1, maka dia termasuk jenis tumbukan lenting sempurna. Nah, bagaimana jika E kurang dari 1 atau E sama dengan 0? Maka di situ akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang koefisien restitusi untuk peristiwa tumbukan lenting sempurna. Dan jika dilihat dari nilai koefisien restitusinya, tumbukan lenting sempurna memiliki nilai koefisien restitusi sama dengan 1. Itulah kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.